panggilan luar dan panggilan dalam. Ini dua istilah yang mau saya coba bahas kali ini. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya. Banyak orang yang mendengar firman ya. Banyak orang yang menghadiri ibadah. Banyak bahkan orang yang tahu tentang Injil. Tetapi tidak semua yang mendengar itu diselamatkan. Mengapa? Karena ada panggilan luar dan panggilan dalam, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan perbedaan dan makna pentingnya supaya kita itu memahami karya Allah dalam hidup kita. Ya. Panggilan luar itu apa, Bapak Ibu? Panggilan luar adalah firman yang disampaikan. Di dalam versi narasi di TikTok atau YouTube yang lain, saya menggunakan Matius 22 ayat 14 untuk menyatakan ayat dasar dari panggilan luar ini. Tapi kemudian saya didebat oleh banyak teman-teman pemerhati ya, Bapak Ibu ya. Matius 22 ayat 14 itu berbunyi begini. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mengapa saya didebat ini Bapak Ibu ya? Di pembahasan panggilan dalam itu akan saya bahas sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Allah itu memakai hambanya, penginjil, pendeta, bahkan saudara-saudara seiman untuk memberitakan Injil ya. Inilah panggilan luar itu Bapak Ibu. Injil dikabarkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Semua orang dipanggil Bapak Ibu. Inilah panggilan luar. Namun sayangnya banyak orang menolak atau hanya mendengar tanpa merespon karena mereka hanya mendengar dengan telinga, tidak dengan hati. Nih. Bayangkan ya, sebuah undangan pernikahan itu dikirim kepada banyak orang. Semua menerima undangan ya, tetapi tidak semua mau hadir. Ada yang katanya sibuk, ada yang acuh, ada yang menolak ya. Begitulah panggilan luar, bisa diabaikan. Lain dengan panggilan dalam. Ini dia Bapak Ibu ya, sebuah panggilan di mana Roh Kudus bekerja. Orang tidak akan mengalami panggilan dalam kalau ia tidak merespon panggilan luar. Di dalam Yohanes 6 ayat 44. Tak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ini kuasa Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Matius 22 ayat 14 juga lebih cocok diletakkan di dasar panggilan dalam ini juga sebetulnya ya. Begitu menurut pendapat teman-teman ya. Saya hargai pendapat mereka. Alasannya, ayat ini tidak berbunyi banyak yang dipanggil tapi sedikit yang memilih, melainkan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tetap dipilih Bapak Ibu, bukan memilih. Dipanggil dan dipilih, dua-duanya hak prerogatif Allah. Ada teman yang mendebat, banyak yang dipanggil dan ada sedikit yang merespon. Karena itu mereka dipilih. Saya tidak menyalahkan argumen yang ini juga ya Bapak Ibu. Tapi ingat, saya tidak mempertentangkan tafsiran ayat ini. Saya hanya ingin membedakan kontrasnya panggilan luar dan panggilan dalam. Itu saja. Ketika Roh Kudus menyentuh hati kita, membuka mata rohani kita, dan membuat seseorang itu sadar akan dosanya, ia kemudian datang kepada Tuhan. Ia dipilih Tuhan, Bapak Ibu, melalui sebuah proses yang natural, bahkan tidak melanggar kebebasan manusia, tapi tetap efektif. Siapa yang dipanggil Allah dengan cara ini, pasti datang dan percaya. Ini kedaulatan Allah, Bapak Ibu.
Ilustrasinya begini. Seperti magnet menarik besi. Besi yang tadinya diam, akhirnya bergerak mendekat. Begitu pula orang berdosa yang tadinya dingin dan keras ya, bisa tiba-tiba menangis, bertobat, dan percaya karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Roh manusia lama yang telah diperbarui menjadi roh manusia baru. Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tidak mungkin ia balik kucing jadi manusia lama lagi, Bapak Ibu ya. Seperti orang waras tiba-tiba sakit setelah didiagnos, bukan karena kondisi tubuhnya drop, melainkan karena ia memang tidak pernah waras, Bapak Ibu. Kelihatan waras tapi itu cuma kelihatannya saja gitu. Nah, marilah kita sekarang bicara tentang respon hati. Respon hati bekerja di ranah manusia. Ini harus dibedakan ya. Karena kalau kita tidak bisa membedakan ini, pernyataan berikutnya akan membuat apa yang saya jelaskan di atas menjadi mentah. Saya tekankan, inilah respon hati. Jangan hanya puas mendengar firman atau panggilan luar, tapi biarkan firman itu masuk ke dalam hati. Ada yang bicara begini, Bapak Ibu. Kalau sudah diselamatkan, untuk apa mikir mau berbuat dosa atau tidak? Yakin selamat itu soal iman, Bapak Ibu. Saya pun kalau ditanya jelas yakin itu iman saya. Tapi apakah Bapak Ibu percaya? Penyamun disalib sebelah kanan Yesus bahkan tidak yakin dirinya akan diselamatkan. Sampai detik terakhir menjelang menghembuskan napas yang terakhir disalib, ia mendengar sendiri Yesus mengatakan ia akan menyertainya bersama-sama di Firdaus. Bahkan di sepanjang hidupnya, saya yakin penyamun itu tidak akan pernah memimpikannya, Bapak Ibu. Seperti ia sendiri berkata, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Penyamun itu justru yakin dirinya orang berdosa yang tidak berpengharapan, sampai Tuhan mengubah dan memanggilnya pada saat terakhir hidupnya. Sekarang kita tahu, sejak awal penyamun di sebelah kanan Yesus itu memang ditentukan Tuhan tidak untuk binasa, melainkan hidup kekal di Firdaus. Ia tidak tahu, begitu juga kita. Tapi iman berkata, aku percaya, aku telah diselamatkan oleh karya penebusannya di salib. Mengapa ragu, Bapak Ibu? Iman kita harus bicara. Berdoalah agar Roh Kudus itu bekerja di dalam panggilan dalam, sehingga firman itu mengubah hidup kita. Ini tetap respon hati yang perlu dinyatakan. Bersyukurlah kalau kita percaya kepada Yesus. Sebab itu bukan hanya karena telinga kita mendengar, tetapi karena hati kita disentuh oleh Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Ibu, apa aplikasi praktisnya bagi kita semua? Hargai firman Tuhan. Setiap kita mendengar firman, sadarilah itu adalah panggilan Allah bagi kita. Respon dengan iman. Jangan menunda pertobatan. Saat Roh Kudus membuka hati, berubahlah. Beritakan Injil. Kita juga dipanggil untuk menyampaikan panggilan luar kepada orang lain. Roh Kudus akan bekerja melanjutkan menjadi panggilan dalam melalui tahapan panggilan luar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sudahkah kita mendapatkan panggilan luar? Atau sungguh-sungguh telah mengalami pula panggilan dalam yang mengubahkan hidup kita? Jika hari ini kita mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ikutlah, biarlah panggilan luar itu berlanjut menjadi panggilan dalam yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, tetapi ubahkan hati kami agar menjadi pelaku firman. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah bekerja
menarik kami kepada Kristus. Pakailah hidup kami untuk menyampaikan panggilan-Mu kepada dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.